Halo semuanya, perkenalkan saya Reni Aditya Sukmandi dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan berbagi kenapa profesi sistem analis menjadi salah satu profesi yang dibutuhkan untuk di dunia IT sekarang, terutama 5 tahun yang akan datang. Di sini kita akan mengulik tren terbaru, skill apa yang perlu diperlukan, kemudian agar tips supaya siap menjadi sistem analis masa depan. Sekarang profesi sistem analis lagi naik daun banget. Menurut laporan World Economic Forum dan data LinkedIn Job Report, kebutuhan sistem analis di seluruh dunia termasuk Indonesia terus meningkat karena perusahaan semakin mengadopsi digitalisasi bisnis mereka. Di Indonesia gaji awal sistem analis berkisar 5 juta sampai 7 juta. Dan untuk level senior bisa lebih dari 15 juta sampai 25 juta per bulan. Tren utama yang perlu dipahami adalah AI, cloud computing, dan cybersecurity. Misalnya kemampuan mengintegrasikan AI dalam sistem serta mengelola data di cloud. Semakin diminati perusahaan karena efisiensi dan keamanan yang ditawarkan. Menurut McKinsey, 67% kegagalan proyek digital disebabkan karena kebutuhan bisnis tidak dianalisis dan didokumentasikan dengan baik. Sebagai sistem analis, hal ini menjadi peran penting dalam keberhasilan proyek. Jadi, untuk bisa kemungkinan proyek itu berhasil, maka harus benar-benar dianalisis dan dikomunikasikan dengan baik. Seperti itu. Untuk menjadi sistem analis yang kompeten, ada 3 hard skill yang perlu dikuasai. Yang pertama, analisis kebutuhan atau requirement analysis. Kemampuan ini sangat penting karena seorang sistem analis harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna secara jelas dan terstruktur. Tujuannya agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Yang kedua, pemodelan proses bisnis dan sistem, yaitu business process modeling. Seorang analis sistem itu perlu mampu menggambarkan alur kerja, relasi antar proses, dan interaksi pengguna melalui diagram seperti BPMN, atau use case diagram. Keterampilan ini membantu dalam mengkomunikasikan rancangan sistem secara visual kepada pihak manajemen maupun tim pengembang. Dan yang ketiga adalah pemahaman database dan bahasa query atau SQL. Sistem analis tidak harus menjadi seorang programmer, tapi pemahaman terhadap struktur data, relasi antar tabel, serta kemampuan menulis query dasar itu sangat membantu dan dalam memastikan integritas dan efisiensi sistem yang dirancang. Dengan menguasai ketiga kemampuan tersebut, requirement analysis, proses modeling, dan database understanding, seorang sistem analis akan memiliki fondasi yang kuat dan untuk kontribusi dalam pengembangan sistem yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. Selain kemampuan teknis, soft skill juga sangat menentukan keberhasilan seorang sistem analis. Kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik diperlukan agar bisa menjadi jembatan antara pengguna bisnis dan tim developer. Kemampuan problem solving dan berpikir kritis akan membantu menyelesaikan masalah kompleks dengan cara yang kreatif dan logis. Yang terakhir, adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi sangat penting karena tools dan metodologi kerja di dunia IT itu selalu berubah dan berkembang pesat, ya. Jadi soft skill itu juga perlu diperlukan tuh untuk kayak misalkan dari komunikasi, terus gimana caranya kita dari orang teknis, kemudian dari pengguna bisnis itu biasanya kan ada jenjang, ada gapnya di situ. Nah itu kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu ya. Juga kemampuan problem solving dan juga critical thinkingnya itu harus perlu diperlukan gitu ya. Karena dengan itu untuk memahami masalah-masalah yang ada itu bisa menjadi lebih cepat kalau kita punya namanya tuh problem solving yang tinggi gitu ya, atau pemikiran yang kritis dan kreatif gitu. Jadi itu gambaran tentang profesi sistem analis
kombinasi antara keahlian, teknis, dan interpersonal. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin menyiapkan diri agar bisa bersaing dan sukses di dunia IT. Jangan lupa untuk terus tingkatkan hard skill dan soft skill karena keduanya sangat penting. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.